Halo, selamat datang di channel kami, di channel Eko Junianto, Eko Sudiro. Channel selalu membahas seputar dunia pertanian. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah seputar tanaman pare. Yang kemarin kita sudah kultivator, sudah diperbaiki bedengannya, dan kita akan memasukkan pupuk dasar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkolab dengan channel Iksan Petani Muda. Bagi Anda pula yang belum mengetahui channelnya, bisa dicari di channel Iksan Petani Muda. Jangan lupa like dan subscribe. Bagaimana keseruan kita dalam berkolab ataupun menabur pupuk dolomit ini? Yuk sama-sama kita lihat. Yuk. Dan ini teman-teman, lahan yang kemarin sudah kita olah menggunakan kultivator, terus bersama-sama dengan anggota KEP Banjar Sahyana Muda Simop. Dan kali ini kita akan melakukan penyebaran pupuk dolomit. Ini kita sebar menggunakan pupuk dolomit sekitar 3 kuintal. Ini luasan lahannya sekitar 1400 meter. Ayo sama-sama teman-teman kita lihat yuk. Oke teman-teman ya, di sini saya sedang bersama Mas Eko Junianto yang punya channel Eko Sudiro. Di sini saya sedang berkolaborasi ya untuk penyebaran kapur dolomit di lahan KEP Banjar Sahyana Muda atau Petani Muda Kecamatan Rakit, teman-teman, Kabupaten Banjarnegara. Nah, ini yang niatnya untuk lahan ini teman-teman akan kita tanami biji pare Paria Opal F1 dari PTS Wiset Jepanah Merah, teman-teman. Dan kemarin sudah dilakukan olah lahan menggunakan kultivator dan terus dilakukan kerja bakti bersama kelompok untuk perapian di jalur perawatan. Dan di kesempatan video kali ini Baisan dan juga Mas Eko Junianto sedang melakukan penebaran kapur dolomit. Nah, jadi ini untuk lahan 100 subin, lahan atau sekitar 1400 meter, kita kasih kapur dolomit 3 kintal ya, 3 kintal teman-teman. Ini kemasan yang 25 kiloan, jumlahnya 12, jadi 3 kintal. Jadi untuk kebutuhan kapur dolomit per 100 ubin, kalau standarnya itu kisaran 3 kintal per 100 ubin. Dan perlu kita bahas sedikit, kalau di channelnya Baisan sudah kita sering bahas seputar manfaat kapur dolomit, dan tentunya Baisan akan bahas sedikit manfaat utamanya saja, karena yang kita tahu manfaat kapur dolomit yang pertama ialah menaikkan pH tanah, teman-teman. Nah, sedangkan pH tanah yang bagus itu kisaran di angka 7 sampai 9 pH tanah yang bagus. Terus yang selanjutnya itu kalau di manfaat kapur dolomit yang paling penting yaitu untuk menekan jamur-jamur patogen yang kurang bagus untuk tanaman. Jadi untuk menekan jamur dan tentunya mengurangi keasaman pada tanah. Nah, sering Baisan bahas tentunya untuk keasaman tanah. Kalau tanahnya asam ya, kalau kita pupuk sebanyak apapun tentunya akan kurang terserap maksimal. Makanya harus tanahnya pH-nya bagus dan juga tidak asam, teman-teman. Dan caranya pun kalau untuk penebaran kapur dolomit itu ditebar ke semua bedengan ya, ke semua bedengan. Dan caranya setelah olah lahan selesai. Jadi ada beberapa cara, kalau untuk para petani khususnya pasti mempunyai cara tersendiri. Tapi kalau versi Baisan dan juga Bang Eko tentunya kalau olah lahan selesai yang didahulukan yaitu kapur dolomit. Setelah itu jika teman-teman mau menggunakan pupuk kandang, setelah penaburan kapur dolomit baru di penyebaran pupuk kandang ya. Pupuk kandang yang penting kalau Baisan tidak pernah menggunakan, cuman kalau teman-teman mau menggunakan yang penting salah satunya sudah difermentasi, teman-teman. Dan juga ini untuk manfaat yang berikutnya yaitu bisa untuk mempercepat pertumbuhan akar, karena di situ juga untuk kandungan kalsium kapur dolomit sendiri itu ada unsur hara mikro seperti magnesium dan juga kalsium ya. Itu juga manfaatnya. Ini teman-teman, manfaatnya memang sangat banyak sekali. Terus
yang jelas untuk meningkatkan hasil panen, karena memang jika tanahnya bagus, penyerapan pupuknya juga bagus, insya Allah untuk hasil panen bisa melimpah tentunya. Ini untuk kandungan haranya, untuk di sini Baesan menggunakan kapur dolomit. Kalau untuk di gas pertanian banyak sekali merek dagang, ada kapur dolomit, ada Petrocas, ada Kebumas, ada Kaptan. Jadi di sini selalu Baesan katakan terserah mau menggunakan pupuk kapur dolomit apa saja, yang penting kandungannya ada magnesium dan juga kalsium. Dan untuk di kapur dolomit ini kandungannya teman-teman ada magnesium dan juga kalsium. Magnesiumnya kisaran 18% dan juga kalsiumnya 30%. Ini untuk kandungannya. Nah, setiap merek dagang itu kandungannya pasti berbeda-beda. Yang penting kandungannya dominan kalsium dan juga ada magnesiumnya, teman-teman. Itu juga teman Baesan lagi ngelinting. Oke, kita lanjut ke sini. Manfaatnya memang banyak sekali ya, jika kita bahas semua durasinya terlalu panjang. Dan yang paling penting ini ya, yang paling penting yang jelas meningkatkan pH tanah, teman-teman. Ini perlu Baesan kenalkan, ini adalah Ketua KEP Banjar Cahyana Muda, Mas Eko Junianto, yang punya channel Eko Sudiro ya, Sudiro ya. Yang belum kenal nanti bisa teman-teman klik cari di kolom pencarian di YouTube channelnya Eko Sudiro. Di situ juga membahas di seputar pertanian, ada di tanaman kangkung, bayam, dan juga menyusul nanti ada tanaman-tanaman holti lainnya. Tentunya bisa diklik dan saling like dan subscribe tentunya teman-teman, agar nanti channelnya Eko Sudiro bisa memberikan manfaat bagi para petani pemula, khususnya untuk di semua tanaman hortikultura tentunya teman-teman. Nah, nih. Dan nanti seperti biasa, kalau untuk setelah penaburan kapur dolomit ini selesai, bisa diaplikasikan. Setelah itu kalau mau menggunakan pupuk dasar, pupuk kandang, bisa setelah kapur dolomit menggunakan pupuk kandang. Setelah pupuk kandang ditabur, baru dilakukan penaburan pupuk dasarnya menggunakan NPK. NPK-nya mau terserah, mau NPK yang Ponska ataupun NPK 1616, dan tentu jangan lupa juga dikasih fosfatnya. Fosfatnya bisa menggunakan SP36 ataupun Vertipos ataupun Postgro yang biasa Baesan aplikasikan, teman-teman. Intinya seperti itu. Kalaupun mau ditambahkan dengan pupuk KCL ataupun pupuk yang lainnya terserah, intinya selera dan juga sesuaikan kondisi keuangan tentunya teman-teman. Ini seperti itu ya, jelas teman-teman. Ini manfaat kapur dolomit dan cara penaburannya juga harus di bedengan seperti ini. Setelah penaburan kapur dolomit bisa jeda, kalau Baesan terus terang paling sekitar 1 minggu 10 hari ataupun lebih lama lebih bagus tentunya untuk penebaran kapur dolomit seperti ini. Setelah itu baru dikasih pupuk dasar teman-teman ya, seperti ini. Nanti kita lanjutkan setelah penaburan kapur dolomitnya selesai teman-teman. Ya, oke teman-teman, ini kebetulan saya sedang kolaborasi dengan Eko Sudiro ya, dan saya disuruh menjadi kameramen. Katanya nanti kalau kurang bagus bisa dimaklumi. Nah, saya bahas sekalian di sini di channel Eko Sudiro. Cara penaburannya itu harus di semua bedengan, ke seluruh bagian bedengan seperti ini yang sedang Bang Eko lakukan. Dan cara penaburannya pun ini harus setelah olah lahan selesai, bisa langsung diaplikasikan kapur dolomitnya, ditabur agar lebih bagus, lebih lama, lebih bagus tentunya setelah penaburan kapur dolomit ini. Jika teman-teman mau menggunakan pupuk kandang, setelah penaburan kapur dolomit bisa dikasih pupuk kandang. Nanti bisa caranya ada, untuk setiap petani caranya berbeda-beda. Kalau versi Baesan, kalau untuk menggunakan pupuk kandang bisa dijalar di bagian tengah, di tengah bedengan ya, bisa dijalar, ditaruh, dan yang penting syaratnya kalau menurut Baesan sudah difermentasi agar lebih bagus dan lebih matang untuk pupuknya teman-teman. Oke teman-teman,
teman-teman, sekian dulu pembahasan kita kali ini bagaimana cara menabur pupuk dolomit, pupuk pembedah tanah sebagai media untuk meningkatkan pH tanah ya. Dari kami sekian, jangan lupa di subscribe channel Iksan Petani Mudanya. Yang belum komentar silahkan komentar, di like jangan lupa. Biasa kita akan bacakan tagline-nya, petani muda yang muda mari berkarya, pertanian melesat.